Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perkembangan biologi dan perkembangan kognitif. Sebelum memasuki materi, saya akan membahas sedikit tentang masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju kedewasaannya. Pada masa ini, biasanya mengalami berbagai perkembangan, seperti perkembangan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Yang pertama, saya akan membahas tentang perkembangan biologis. Perkembangan biologis adalah perkembangan individu berupa perubahan fisik pada tubuh. Ada beberapa faktor genetik yang mempengaruhi perkembangan biologis. Yang pertama, ada sifat gen. Sifat gen dibagi menjadi 3, genotip, fenotip, dan reaction range. Yang kedua, ada metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Mereka sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Pada penelitian anak kembar, mereka membandingkan kesamaan perilaku pada anak kembar identik dengan kesamaan perilaku anak kembar fraternal. Pada penelitian anak adopsi, mereka mencari tahu perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi. Lebih mirip dengan ciri-ciri orang tua angkat atau lebih mirip dengan ciri-ciri orang tua biologis. Yang ketiga ada temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas ditampilkan oleh seseorang. Temperamen memiliki 3 kelompok, yaitu mudah, sulit, dan menghangat. Selanjutnya, ada interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Faktor bawaan dan lingkungan berinteraksi dengan 3 cara, yaitu pertama, pasif. Pasif di sini terjadi ketika orang tua memiliki hubungan genetik dengan anak dan memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Yang kedua, ada evokatif. Evokatif di sini terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Yang ketiga, ada aktif. Aktif di sini terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pengaruh lingkungan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengaruh lingkungan terbagi. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Yang kedua, ada pengaruh lingkungan tak terbagi. Adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri. Selanjutnya, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Ada 4 kurva tumbuh kembang. Yang pertama, fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan, yaitu kecepatan kematangan yang berbeda. Diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Lalu, ada pengaturan berdasarkan umpan balik, melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Selanjutnya, pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormon. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pubertas, yaitu faktor genetik, massa tubuh, dan mutu makanan.
Selanjutnya, perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Ada 2 jenis hormon, yaitu androgen dan estrogen. Selanjutnya, ada perubahan fisik. Perubahan fisik ini paling tampak nyata selama pubertas, meliputi tinggi badan, berat badan, dan kematangan seksual. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Saya hanya memakai 2 teori tentang perkembangan kognitif. Yang pertama, saya akan menjelaskan pandangan Jean Piaget. Beliau berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Proses ini dikenal dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Beliau mengskemakan perkembangan kognitif sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap sensori motorik. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya dengan melihat dan mendengar. Yang kedua, tahap praoperasional. Dimulai pada umur 2 tahun sampai 7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Dimulai pada umur 7 sampai 11 tahun. Operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Yang keempat, tahap operasional formal. Dimulai pada umur 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Yang kedua, saya akan menjelaskan pandangan Jerome Bruner. Beliau menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu variasi respon terhadap stimulus, pertumbuhan pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan, peningkatan kecakapan, interaksi guru dan siswa, bahasa, meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif. Beliau memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Yang pertama, tahapan enaktif. Pada tahap ini, anak mulai melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya. Yang kedua, tahap ikonik. Pada tahap ikonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambar imajinatif. Yang ketiga, tahap simbolik. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.